Hancurnya Islam itu dari Islam sendiri. Ketika Islam itu dihajar dari depan, pasti mereka akan melawan dan makin kuat. Maka masuklah NII, ada NII lagi, Pak. Kan? Sebetulnya Panji Gumilang itu berjasa banget terhadap negara, sebetulnya sangat berjasa. Bila tidak ada Panji Gumilang, bisa jadi kemungkinan terjadi pemberontakan. Mantan camat NII Balekambang, Jakarta Timur, kecewa dan keluar dari NII dikarenakan beliau waktu itu berjuang dengan bersungguh-sungguh, dan setelah beliau tahu ada desas-desus bahwa diduga NII saat itu ketahuan oleh beliau diduga sebagai NII KW9 di bawah pimpinan Panji Gumilang. Beliau kecewa karena dari 9 wilayah yang 8 hancur lebur gara-gara Panji Gumilang, karena memang sengaja dihancurkan oleh Panji Gumilang NII KW9 yang merupakan NII buatan untuk menghancurkan NII yang sesungguhnya, yang memang dibuat untuk menghancurkan dari dalam tubuh NII itu sendiri. Diduga NII tersebut yang di bawah pimpinan Panji Gumilang adalah merupakan NII cipta kondisi untuk menggagalkan berdirinya negara Islam Indonesia. Dengan demikian diduga bahwa Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun, merupakan NII cipta kondisi yang memang untuk menghancurkan NII yang sesungguhnya, sehingga orang-orang NII sejati yang berada di luaran sana tentu akan sangat kecewa. Akibatnya, kekecewaannya terhadap Panji Gumilang, mereka berusaha untuk melawan dengan berbagai cara dalam menghancurkan Panji Gumilang. Dikatakan sebetulnya Panji Gumilang sangat berjasa pada negara ini, karena tanpa perjuangan beliau saat itu, mungkin pemberontakan tersebut akan tetap berlangsung dan sulit untuk dipadamkan sampai saat ini. Dan selayaknya negara ini memberikan penghargaan pada Panji Gumilang, karena dia biang kerok yang menghancurkan NII yang sesungguhnya dari dalam tubuh NII itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak videonya sampai selesai. Saya Al-Zaitun itu sudah tidak terafiliasi dengan NII, sama sekali nol. Karena ini Al-Zaitun ini boleh katakan NII-nya cipta kondisi lah kali ya Pak ya. Ya seperti itu ya, sehingga ya itulah keberhasilan Al-Zaitun. Jadi untuk saat ini Al-Zaitun tidak sama sekali terafiliasi dengan NII, tidak sama sekali. Justru saya bilang Al-Zaitun ini berjasa, yang saya bilang tadi, berjasa kepada negara. Gitu. Jangan hanya satu objek saja yang dilihat, dan media pun juga harus sama. Tidak boleh, atau ya kami sarankan ya, jangan tidak boleh. Kami sarankan untuk menyajikan sebuah informasi itu dari beberapa objeknya, gitu, supaya kelihatan betul satu objek itu. Nah hari ini yang dilihat itu objeknya hanya dari depan saja. Blind spotnya ini nggak ibaratnya nggak digubris sama sekali oleh media, ya. Sehingga yang dilihat adalah ya, Mas ngelihat saya ya depan saya doang, ya ngelihat saya depan saya doang gitu kan. Tapi yang bisa melihat belakang saya siapa? Ya Mas harus ke belakang saya bergerak, gitu kan? Melihat angle yang berbeda. Betul. Nah itu harapan saya kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih bijak dan ya literasinya lebih perdalam lagi, dan ya tidak langsung menjudge. Ya mungkin seperti itu. Setuju. Harapan saya. Gitu. Dan pertama saya akan bertanya kepada Pak Arifin selaku wartawan senior sekaligus mantan camat dari NII Teritorial KW9. Coba Bang, boleh diceritain gimana awal mula bergabung dengan NII dan bisa diangkat sebagai camat NII? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, terima kasih. Karena itu biasa yang kita lakukan ketika kita masih di NII dulu, pasti selalu menggunakan pembukaan seperti itu.
Itu adalah ciri khas. Itu tidak bisa dibantahkan lagi. Selanjutnya, sejak kapan saya bisa bergabung di NII? Sejak saya sekolah 1991 saya keluar sekolah. Pada waktu itu ada kawan saya yang memberikan masukan dan pemahaman tentang bagaimana ibadah yang baik dan benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan oleh mereka adalah kita manusia di muka bumi ini wajib melakukan peribadatan kepada Allah dengan baik dan benar. Tentunya ada paham-paham yang disampaikan oleh kawan saya. Dari tadi yang saya sebutkan tadi ayat 51 surat 51 ayat 56 mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa kecuali untuk apa? Untuk ibadah. Ibadah menurut mereka NI pada waktu itu adalah kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah, diberikan tempat oleh Allah, bumi milik Allah, dan diberikan oleh Allah aturan Al-Quran milik Allah. Jadi yang namanya ibadah menurut pemahaman kita pada waktu itu adalah umat Islam hidup di tempat Islam, melaksanakan hukum Islam. Tentunya disitulah kita giroh, semangat kita menjadi umat Islam, menjadi orang yang ingin masuk surga ketika kita mati nanti, situ sudah tertanam pada diri kita. Tentunya banyak lagi ayat-ayat ajakan yang memang ayat-ayat pilihan yang memang disampaikan kepada kita sehingga kita ini sudah tidak lagi ada rasa takut. Sudah tidak ada lagi kita takut dengan baik itu pada waktu TNI dan Polri, kita nggak takut. Karena memang udah jihad fisabilillah. Ada ayat mengatakan di situ surat 9 ayat 20 kalau nggak salah. Maaf ya karena saya sudah lama juga nggak mengikuti, hampir 32 tahun. Ya ayyuhalladzina amanu wajahadu bi anfusikum wa alikum a'dhamu darajat indallah. Orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku ajak kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu menafkahkan diri kamu anwal dulu di itu. Anwal itu harta, maka diuji dengan harta, infak, sodako. Jadi ketika kita mau berhijrah ke NI itu sodako dulu. Itu bukti kesungguhan kita kepada NI pada waktu itu, dan anfus kita, diri kita pergerakan terus. Nah, di situ pada waktu itu saya masuk dan tertarik kepada NII. Namun saya keluar tahun 2023 Bapak. 2023 saya masuk 14-13 Hijriah. Ketika 2023 saya keluar karena saya ada masukan dan indikasi bahwasanya Panji Gumilang ini pada waktu itu NI ada 9 wilayah Pak. Kan Panji Gumilang 9 wilayah 9. Dari 1 dengan 8 itu bubar. Karena pada waktu itu Panji Gumilang menggantikan namanya Presiden NI Ada Jailani. Mungkin dengan cara-cara yang tidak baik sehingga 8 wilayah ini bubar. Jadilah Panji Gumilang menguasai NI pada waktu itu. Terbuatlah struktur baru lagi dari tingkat presiden sampai dengan tingkat desa pada waktu. Bahkan Malaysia dan Brunei, kalau kita lihat santri di Al Zaitun itu dari Brunei, dari Malaysia, bahkan dari Afrika pun ada pada waktu itu. Jadi sudah terbentuk. Dan saya pada waktu itu sudah beberapa tahun saya diangkatlah menjadi camat pada waktu itu. Kalau bahasa NI-nya pada waktu itu, kalau aparat itu mas'ul Pak. Ya, jadi orang tidak bisa dibantahkan lagi kalau saya itu orang pura-pura jadi NI, nggak bisa juga. Jadi udah saya sampaikan tadi ada mas'ul. Nah, saya itu camat Balikambang Jakarta Timur. Ya, masih adalah beberapa orang yang sampai sekarang mungkin masih ada di sana yang menghijrahkan saya pada waktu itu. Itu Pak perjalanan saya di NI. Nah, kembali yang saya mau tanyakan, apakah benar cerita soal NII itu mewajibkan anggotanya untuk melakukan setoran dengan melakukan kejahatan? Baik, ada apa yang sudah juga viral di media massa, streaming ataupun yang lainnya ya, bahwasanya benar ada 9 sumber keuangan negara yang pada waktu itu dibentuk. Ada infak, ada sodako, ada juga kirot. Kirot itu bentuknya investasi emas pada waktu itu, programnya sekian lah, dan pada waktu itu per 5 tahun akan dikembalikan, dan banyak lagi sumber-sumber yang lain.
yang dinyatakan tadi apakah betul diperbolehkan atau diperintahkan? Kalau diperintahkan secara langsung mungkin Panji Gumilang menyatakan kepada saya jenjangnya terlalu jauh, maka kami tidak tahu. Tetapi dari pimpinan saya itu, bahkan saya pernah melakukan Pak pada waktu itu yang namanya FAI Pak, ya. Apa itu FAI? FAI itu ya merebut harta dari orang kafir. Kalau orang dulu mah pokoknya orang NKRI pada waktu itu dinyatakan kafir Pak, togut mereka. Jadi boleh diambil hartanya pada waktu itu. Saya sempat Pak ikut ngambil ya ini produk pabrik, satu truk Pak, satu tronton besar, saya ngawal. Tapi alhamdulillah karena keyakinan saya mungkin dulu memang itu dianggap itu adalah jalan baik untuk menuju jihad, kita aman-aman saja Pak. Kita aman-aman saja, satu truk Pak, satu truk tronton kita ambil itu barang. Alhamdulillah aman. Itulah bentuk keyakinan pada waktu itu saya. Namun Pak, setelah saya melihat kenapa saya keluar, saya ceritakan tadi belum saya sampaikan ya. Ketika saya nyatakan keluar itu karena saya juga kecewa dengan Panji Gumilang terus terang pada waktu itu. Karena apa ya Pak? Dari 9 wilayah ini, 8 wilayah ini hancur Pak, bubar. Otomatis pergerakan kita kan terhambat. Karena apa? Terhambat tentunya ada mungkin misi daripada Panji Gumilang yang Bapak mungkin sudah pernah dengar, adanya hancurnya Islam itu dari Islam sendiri. Ketika Islam itu dihajar dari depan, pasti mereka akan melawan dan makin kuat. Maka masuklah NII, ada NII lagi Pak, kan? Sebetulnya Panji Gumilang itu berjasa banget terhadap negara, sebetulnya sangat berjasa. Bila tidak ada Panji Gumilang, bisa jadi kemungkinan terjadi pemberontakan, ya kan? Karena apa? Dari 9 wilayah itu sudah besar pada waktu itu Pak, sudah besar. Ya sampai bubar karena Panji Gumilang, berarti hebat. Mestinya negara itu memberikan jasa kepada Panji Gumilang. Kalau enggak terjadi pemberontakan kita nggak tahu. Nah, saya keluarnya terus terang karena pada waktu saya NI betulan Pak, saya ingin ibadah sesuai dengan perintah awal. Perintah awal kita berjihad, ya. Ternyata ada informasi, ada indikasi ini adalah buatan untuk menghancurkan, saya keluar dari situ Pak. Ya, saya sudah tidak NI lagi. Pada tahun 2023 saya keluar dari NI. Oke, berarti sampai sekarang Pak Arifin udah bukan bagian dari NII. Dulu mah saya pernah baiat Pak. Ini salah satu baiat yang pernah saya nyatakan. Ini enggak, kalau bukan orang ini nggak hafal Pak. Wallahi demi Allah, satu, saya menyatakan baiat ini kepada Allah di hadapan dan dengan persaksian komandan tentara dan pemimpin negara yang bertanggung jawab. Itu pasti itu baiat tuh. Jadi kalau bukan orang ini pasti nggak tahu Pak. Ya gitu. Nah, terus lanjut pertanyaannya Pak. Kalau Bapak menyatakan tadi Panji Gumilang berjasa untuk menghancurkan NII, berarti saat ini apakah Al Zaitun masih terafiliasi dengan NII atau malah sebaliknya Al Zaitun itu dibenci oleh NII? Kalau menurut saya Al Zaitun itu sudah tidak terafiliasi dengan NII, sama sekali nol. Karena ini Al Zaitun ini boleh katakan NI-nya cipta kondisi lah kali ya Pak ya. Ya seperti itu ya, sehingga ya itulah keberhasilan Al Zaitun. Jadi untuk saat ini Al Zaitun tidak sama sekali terafiliasi dengan NI, tidak sama sekali. Justru saya bilang Al Zaitun ini berjasa, yang saya bilang tadi berjasa kepada negara. Cuma otomatis orang yang benar-benar pengen berjuang di NI sakit hati lah dengan Panji Gumilang merasa dibohongin. Ya kan, wajar bila ada nada-nada sumbang di sana itu dalam rangka untuk melawan Panji Gumilang, wajar juga. Kalau di dalam NI pada waktu itu orang-orang bugot Pak, orang yang melawan Panji Gumilang itu bugot. Ketika nanti negara Islam menang dipancung mereka, makanya takut. Nah sekarang berani berkoar. Oke. Dan selanjutnya saya mendapat informasi kalau Anda katanya pernah dihubungin oleh seseorang untuk memberikan cerita-cerita yang menyudutkan Panji Gumilang di salah satu televisi swasta. Benar gak itu Pak? Ya betul, ada banyak sekali ya bahkan ya. Cuma menurut aku itulah urusan Panji Gumilang ya. Saya tidak mau tahu urusan Panji Gumilang saat ini. Karena pada waktu itu saya tunduk patuh dan taat kepada Panji Gumilang karena saya masih di dalamnya Pak ya. Untuk saat ini saya dihubungin, memang kami tidak bisa sebut siapa orang dan siapa yang mengajak saya tidak akan bisa sebut. Namun mereka mengajak ayo sama-sama kita luruskan bahasanya agar Panji Gumilang ini cepat bertobat lah bahasanya kan. Begitu Pak, ada Pak. Kalau mendengar cerita Bapak, berarti bisa dibilang Bapak ini korban dari NII dong?
Betul. Saya korban. Kenapa Bapak merasa menjadi korban? Bapak, dulu Pak, zaman kita berjuang dulu Pak, namanya saya makan telur tebel aja Pak, itu udah bangganya luar biasa Pak. Bangganya luar biasa. Karena dulu Pak, betul-betul asli kita ini berjuang dulu dalam rangka itu mencari dana, mencari nafkah itu untuk ke sana. Ketika melihat teman saya makan telur tebel aja saya stres Pak, kesel gitu. Kenapa nggak kita nafkahkan saya semua harta dan diri kita untuk negara Islam? Kenapa harus dimakan yang enak-enak? Belum waktunya kita makan enak. Surga mah nanti gitu. Ketika udah futuh, udah menang negara, baru kita makan enak. Begitu Pak. Wow, kita menemu telur gedel udah enak banget Pak. Jadi kalau zaman saya dulu ketika saya berpikir ini, wah ini program pemiskinan umat. Jadi banyak orang miskin Pak. Banyak orang yang TBC Pak. Saya gendong orang TBC itu Pak berkali-kali Pak. Tapi jujur Pak, mungkin karena keyakinannya, ketika mereka meninggal Pak senyum wangi Pak baunya. Pada waktu itu Pak. Makasih itu. Oke, terima kasih Pak Arifin.